Adduction gait itu akibat biasanya bilateral hip arthrosis atau THR atau total hip replacement pasca operasi. Trendelenburg itu akibat hip abduktornya lemah. Pelvic torsion gait akibat unilateral hip flexion kontraktur. Oke, jadi kalau tadi kan di video namanya hip flexion kontraktur. Nama lainnya adalah pelvic torsion gait, ya. Terus hip abduction gait akibat hip abduktornya kontraktur atau plantar flexionnya spasticity. Yang terakhir tadi leg length discrepancy atau leg discrepancy gait, hip flexion kontraktur juga. Masa ini kue segini habis di Borani. Kucing. Kalau mobil. Aman ya untuk yang gait akibat hip patologi. Enggak. Ada yang mau tanyakan? Aman? Bareng. Wah, ibu kalau bareng aku gebahin. Oke, kita lanjut ke knee. Antalgic gait, kemudian ada giving way, ada bow leg gait, ada knock knee gait. Ini di kelas juga udah kita bahas di manual. Jadi untuk antalgic gait itu join surface pain, kemudian giving way itu akibat unstable. Nah, terus bow leg gait, knee varus, knock knee gait, knee valgus. Nah, ini kita lihat yang bow leg gait sama knock knee gait. Untuk bow leg gait, perhatikan videonya ya. Jadi pola jalannya ya kayak bentuknya hurufnya O banget gitu. Catat ya. Kalau kemarin kan kita cuma bahas di knee-nya aja. Sekarang kita bahas semua compensation-nya seperti apa. Untuk bow leg gait, pelvic mulai dari trunk deh. Trunk-nya jadi ada sway, lateral sway atau miring-miring ke samping. Kalian catatannya bikin kayak bow leg gait. Trunk-nya gimana, pelvic gimana, hip gimana gitu ya. Trunk-nya itu ada lateral sway atau geser-geser miring-miring ke samping. Kemudian pelvic-nya itu juga ada lateral shift. Nah, ini bilateral ya, bow leg gait itu varus dua-duanya. Di pelvic-nya itu ada geser ke samping, jadi ada lateral shift. Hip-nya itu cenderung ke arah external rotation. Ya, hip-nya external rotation dan coxa valga. Diulang, untuk trunk itu ada lateral sway, untuk pelvic ada lateral shift, untuk hip itu ada external rotation plus coxanya valga. Terus di knee-nya udah jelas banget, knee-nya jadi varus, ankle-nya jadi supinasi. Jadi dia menapak pakai sisi luar. Nah inilah bow leg gait yang berkali-kali kita omongin di kelas ya. Aman ya bow leg gait. Terus kita lanjut. Kalau knock knee gait nggak salah, knock knee gait sama jalannya sama kayak yang di kelas kita udah praktekin juga. Akibat knee-nya valgus jadi kakinya X ya, bedanya itu doang. Untuk knee ada pertanyaan nggak?
giving way gait itu jalannya ceklak cekluk, nggak akan keluar, terlalu sulit. Ini nanti diterapi latihan 2. Antalgic gait yaitu pincang, udah sering dibahas. Bowleg gait yang tadi kayak gitu ya. Knock knee gait itu berlawanan. Jadi berlawanan dengan yang bowleg gait. Sama-sama ada trunk sway, lateral sway, kemudian pelvic ada lateral shift sama. Tapi di hipnya itu cenderung ada internal rotation. Koksanya jadi vara. Kemudian ankle-nya cenderung pakai sisi dalam. Jadi dia lebih ke pronation. Clear ya untuk yang knee. Sekarang yang ankle yang baru tadi kita bahas. Antalgic gait-nya sama. Nggak ada. Sekarang kita masuk ke ankle. Ada pertanyaan nggak yang knee, hip, aman ya? Itu masih yang gampang, udah kita bahas juga di manual sebelumnya. Sekarang yang ankle yang baru kita bahas tadi. Antalgic sama, nyerinya akibat joint surface-nya. Kemudian drop foot gait, supinated foot gait, pronated foot gait, early foot flat gait, sama early swing gait. Nah, kita langsung bahas ke yang drop foot atau nama lainnya adalah steppage gait. Perhatikan. Nah, jadi di fase ini kalian lihat bahwa pasiennya nggak bisa dorsofleksi dari ankle. Itu versi yang tadi itu versi yang lebih ringan. Kita lihat dulu yang lebih ringan ya. Fase ketika dia berjalan, kakinya cenderung lututnya diangkat lebih tinggi, kemudian diayun, terus dikunci posisi knee extension. Jadi begitu heel strike, bukan heel strike, dia nggak ada fase heel strike-nya, tapi dia langsung ke bagian mid foot. Nanti ini dibahas kalau ini di slide ada. Kan agak kompleks. Jadi ini kalian perhatikan videonya aja. Catatannya nanti pakai yang di video, yang di slide. Itu yang ringan. Nah, kemudian nih yang agak berat. Dia nggak cuma ngangkat lututnya lebih tinggi, tapi hipnya bahkan muter. Jadi dia ngelempar kaki yang drop footnya, dilempar. Perhatikan bedanya. Kakinya dilempar karena kakinya nggak bisa dorsofleksi, jadi nyeret terus. Nah, sekarang di video yang ini dia pakai sepatu khusus. Ini fungsi utamanya adalah mensupport dari ankle supaya dorsoflexion. Atau ada yang versi lebih murahnya yang tadi disebutnya AVO. Jadi ini masuk sampai ke sini, terus di bagian belakangnya ada yang ikat. Ketika pakai sepatu ini, artinya kan dia posisinya dorsofleksi. Ketika dipakai jalan, aman jadinya. Sekalipun pasti masih pakai fase atau menapaknya pakai sisi lateral dari telapak kaki. Itu steppage gait atau drop foot. Nah, kemudian pada
foot. Oke, club foot, perhatikan jalannya. Cukup jelas lah ya. Oke, mulai dari ankle. Kalau ini mulai dari ankle, dia tidak bisa sama sekali ke arah dorsofleksi. Ini cenderung spastik ya. Ini pada anak CP, pada pasien stroke. Kayak gini. Jadi selalu pakai forefoot. Baik ketika initial contact maupun ketika two off, semuanya itu pakai forefoot. Kemudian ankle-nya jadi selalu dalam posisi plantar flexion. Kelihatan ya, gastroc-nya, soleusnya, semuanya menciut, artrofi dan memendek dan kontraktur. Jadi knee-nya juga selalu semi flexion. Nah, nggak bisa nyampe full extension. Hip-nya selalu dalam posisi external rotation dan abduction. Pelvic-nya selalu lateral shift ke arah kontralateral. Trunk-nya selalu sway ke arah ipsilateral. Ini anaknya kayaknya Oke, kejebak. diulang. Ankle-nya selalu pakai forefoot, baik pada saat initial contact maupun pada saat swing atau two off. Kemudian ankle-nya selalu dalam posisi plantar flexion. Knee-nya itu selalu dalam posisi semi flexion. Tidak ada fase ekstensinya. Kemudian hip-nya selalu dalam posisi external rotation dan abduction. ABD. Pelvic-nya selalu lateral shift ke arah kontralateral. Trunk-nya selalu lateral sway ke arah ipsilateral. Oke, clear ya, club foot. Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya, club foot. Sekarang, pes planus. Kebalikannya dari club foot tadi. Oke, perhatikan bahwa kakinya flat banget. Ini yang tadi kita praktekin nih, ngegambar bagian medial arc-nya. Medial arc-nya ketika menumpu pada saat fase berjalan itu flat banget, datar banget. Oke, jadi kalian perhatikan navikularnya tadi yang rata-rata itu di 4 cm, kalau ini mungkin cuma 2 cm-an. Jadi antara navikular, cari fase yang pas. Nah, jadi antara navikular, ini kita bisa lihat navikular ke ground, yaitu paling kurang lebih cuma 2 cm-an. Oke, pes planus atau flat foot. Jadi kakinya cenderung selalu dalam posisi flat. Ya, ini tadi udah kita bahas di manual.
untuk yang flat foot gait. Kemudian untuk yang posisi jadi tadi yang untuk supinated foot gait atau club foot, habis itu pronated foot gait yang flat foot, sekarang yang early foot flat gait sama early swing gait. Videonya di kalian jalan nggak? Jalan, Pak. Macet-macet, Pak. Macet-macet deh. Oke. Ini jadi gini. Ini. Oh, emang dari sananya, Deng. Videonya emang gitu. Nah, GT cuma sedikit nih di videonya kelihatannya. Oke, perhatikan. Ketika berjalan, posisi kakinya selalu jempolnya tuh nggak nyentuh ketika habis heel strike. Nah, terus dia selalu pakai sisi lateral. Jalannya itu kayak jalan jijik gitu loh di permukaan yang basah, becek gitu jalannya, jadi kayak selalu ngangkat jari-jarinya ke atas. Oke, ini juga menyebabkan kelemahan pada otot betis. Calf muscle-nya jadi weakness. Terus yang hallux rigidus tadi, ini sekalian kita lihat sekalian kita lihat yang insole itu kayak gimana. Oke, kelihatan ya, ketika fase kita mau jalan itu kan selalu di jempol tuh, di halluxnya itu selalu ada pressure sehingga terjadi ada hallux rigidus, jadinya inflamasi kemudian menebal. Nah, ini sering terjadi pada pasien yang claw foot, kebalikan dari yang flat foot tadi. Nah, makanya biasanya disarankan itu pakai arc support. Ya, kalau ini nggak cuma arkusnya aja, tapi supportnya itu sampai ke heels. Supaya ketika melangkah, itu bebannya nggak cuma di halluxnya, tapi di heel dan di midfoot itu juga menumpuk. Oke, itu untuk yang hallux rigidus. Di antalgic tadi bisa joint surface pain, drop foot bisa diakibatkan oleh peroneal nervous lesion, SCI, stroke, dan lain-lain. Supinated foot gait yang tadi, club foot, kemudian pronated foot gait atau akibat valgus, early foot flat gait yang tadi kayak mau ngangkat terus, itu calcaneal spur, kemudian hallux rigidus itu jalannya itu selalu menumpu di jempol atau di bagian forefoot juga. Oke. Nah, ini stoppage gait atau drop foot. Kakinya selalu seperti ditarik atau diangkat sehingga terjadi kompensasinya hipnya flexion. Kayak jalannya naik tangga gitu loh. Jadi heel strike-nya hilang. Nah, kemudian ada spastic gait. Spastic gait kita lihat lagi. Spastic gait atau circumduction gait. Perhatikan jalannya. Mungkin kalian udah biasa yang ngeliat nih pasien
stroke biasanya jalannya jadi kayak gini. Selalu pakai forefoot, tidak ada heel strike, fase 2 off-nya hilang, bahkan knee flexion-nya juga hilang. Hip flexion-nya juga hilang. Oke, itu nanti kita bahas lagi di slide-nya. Terus bandingkan dengan pola jalannya Parkinson atau Parkinson Gait. Oke, perhatikan pola jalan Parkinson, step-nya selalu kecil-kecil dan kayak gemeteran, kayak tremor terus, atau kita nyebutnya pola jalannya itu kayak penguin, tapi nggak kayak penguin banget sih sebenarnya. Cuman step-nya itu selalu small step dan ada tremor. Ini juga nanti kita bahas. Berikutnya ataxic gait. Oke, perhatikan ya, ataxic gait ini biasanya pada CP, anak CP. Jadi jalannya, step-nya itu kemana-mana. Dia tidak bisa mempertahankan keseimbangan, tidak bisa mengatur step kakinya kemana, nggak bisa jalan di satu garis, jadi jalannya kemana-mana. Ya, ini tadi yang spastic gait atau circumduction gait. Itu ada resistance yang selalu pada satu sisi atau arah yang sama. Ada hipertonus, ada hyperreflex, sama ada klonus. Kemudian biasa terjadi pada pasien dengan gangguan spinal cord atau di cerebral atau di motor neuronnya. Yang hilang adalah sinergi dari gerakan. Ketika berjalan kita ada gerakan yang bersinergi antara grup otot baik flexor maupun extensor. Nah, itu hilang. Oke, ini spastic gait. Kalau ini sisanya tinggal baca di slide ya. Terus hemiparesis gait, jalannya kelumpuhan setengah badan. Jadi mulai dari shoulder-nya itu selalu dalam posisi fleksi, elbow-nya selalu fleksi, tangannya selalu menggenggam, kemudian kakinya fleksi, plantar flexion juga, terus pola jalannya selalu menyeret atau membuang hip-nya ke arah luar atau melingkar ke arah luar dan ke depan. Oke, ini deskripsinya. Kalau kalian bisa pakai bahasa kalian sendiri yang lebih simpel. Terus ini scissors gait. Tadi udah kita bahas di awal. Ini Parkinson gait. Ingat bahwa posturnya selalu membungkuk. Kemudian kepala dan lehernya cenderung ke forward. Pinggul atau pelvic sama knee-nya semi-fleksi. Inisiasinya lambat. Kemudian ada propulsion atau kecenderungan untuk jatuh ke depan. Jadi kayak badannya mau jatuh terus, mau jatuh ke depan. Step-nya selalu pendek dan menyeret. Kemudian ada penurunan dari ayunan lengan. Jadi shoulder movement-nya juga tidak banyak. Dan pasiennya terlihat rigid atau kaku di satu sisi. Oke, ini sesuai sama slide-nya. Ataxic gait itu yang tadi jalannya tidak teratur, lebar, langkahnya nggak rata, ngebuang kaki ke depan, keluar, terus turun pertamanya kadang pakai heels, kadang pakai jari-jari, nggak jelas. Dan biasanya step-nya itu ada double step, jadi ada suara step-nya itu nggak cuma satu step, tapi bergetar posisi jalannya. Oke, positive Romberg sign. Atau nggak bisa berdiri dengan kaki yang rapat, terus mata tertutup.
Jadi kalau digambar ya stepnya gini, melangkahnya kemana-mana, kayak ceker ayam kemana-mana gitu jalannya, nggak sinkron. Oke. Untuk observasi dan evaluasi untuk manual gait analysis, yang pertama ada ROM, kemudian kekuatan otot, inspeksi analisis dari berbagai arah, kemudian evaluasi gait secara manual baik dari tangan, kemudian pelvic, crista iliaca, tanpa resistensi, tanpa tahanan. Oke. Prosedur untuk gait training, kalian fokus pada trunk, kemudian pelvic, aproksimasi baik pada fase stance, stretch reflex pada fase pelvic ketika swing, kemudian fasilitasi muscle pada trunk sama lower extremity. Terus di shoulder juga bisa kita stabilisasi dan fasilitasi untuk rotasi dari trunk. Terus kita juga harus perhatikan bagaimana resistance terhadap balance, terutama di pola diagonal. Untuk aproksimasi dan stretch, aproksimasi kita fasilitasi kontraksi dari extensor muscle, dari trunk, kemudian stabilisasi trunk, intinya core, back muscle, trunk muscle, kemudian setelah heel strike, kita fasilitasi weight acceptance, atau mulai memindahkan beban berat tubuh. Habis itu, tempatkan tangan di crista iliaca di atas sias dari arah bawah sampai ke belakang. Untuk stretch reflex, kita fasilitasi kontraksi dari abdomen muscle sama flexor dari trunk selama pada fase swing. Terus pada saat to off, posisi tangan kita lepas, kemudian stretch, kita pelvic ke arah belakang dan bawah, atau pola anterior elevation pelvic. Ribet ya kalau di nextnya. Oke, ini posisi ketika di kursi roda untuk berdiri, kita latih dulu pelvic tilt, mulai dari forward, backward, ngunci, ngebuka brake. Ini ketika ngelatih pasien pakai kursi roda. Kemudian latihan ketika duduknya harus tegak, stabilisasi di kepala, shoulder, pelvic, kemudian berpindah ke kursi. Terus untuk forward kita aktivasi anterior elevation pelvic. Untuk backwardnya kita aktivasi posterior elevation pelvic. Berdiri dan duduk kita perhatikan head, neck, trunk ke arah flexion, pelvicnya ke arah anterior tilt. Kemudian knee extension, geraknya di atas base of support. Terus head, neck, and trunk ekstensi di posisi vertikal. Pelvic ke arah posterior tilt, knee-nya bergerak di atas base of support. Habis itu baru mencoba berdiri, habis itu duduk. Oke, habis ini kita DC sekali lagi, habis itu masuk pakai link yang sama ya. Di materinya ribet kan, makanya harus lihat videonya. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Nanti kita masuk lagi ya.